Selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini karena kita bisa bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam keadaan sehat semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memulai pembelajaran kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan dari Humnos nomor 43. Humnos nomor 43. Kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat. Tiga, iya. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Allah kami, mubaraklah engkau. Dua, malaikat yang di surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Mesias, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur sekali. Dan terlebih kami bersyukur pada kesempatan ini, karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang mengajar, dan juga jemaat yang bersama-sama kami belajar pada sore hari ini. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Sekali lagi, Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya akan baca bagi kita Bapak Ibu membaca di rumah mengikutinya. Begini firman Tuhan, judul perikop, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul pembelajaran firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini yaitu punya mata namun tak melihat, punya hati namun tak berfungsi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mata dan hati merupakan organ tubuh yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara.
Ya. Orang yang tidak punya mata, orang yang merasakan matanya rusak, maka itu sangat berpengaruh sekali di dalam penglihatannya. Mata merupakan alat indera untuk melihat secara jasmani. Itu mata. Ya, alat indera kita untuk melihat sesuatu. Itulah mata. Kemudian kalau mata ini rusak, maka kita akan mengalami masalah di dalam penglihatan kita. Dan ini seluruh organ tubuh kita akan terganggu. Ya, dan kita pun tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya. Sudah bermasalah mata kita, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Dan yang lebih parahnya adalah kita tidak bisa melihat. Sepertinya semuanya gelap. Kita tidak bisa membedakan buku teologi sistematika ini dengan Alkitab atau buku Humnos ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat. Mata kita fungsinya sudah rusak. Kemudian hati juga merupakan organ penting bagi manusia. Fungsi hati antara lain sebetulnya ya, kalau hati yang ada dalam organ tubuh kita ini ya, menghasilkan protein, menyimpan nutrisi, memproduksi empedu, dan lain-lain. Itu fungsinya secara jasmani. Tetapi hati yang kita bicarakan di sini yang tidak berfungsi adalah hati untuk menanggap kebenaran. Nah, itu yang rusak. Fungsinya seharusnya hati itu, Tuhan tempatkan hati itu untuk apa? Untuk dapat menanggap setiap apa yang kita rasakan. Ya, biasanya apa yang kita lihat, maka itu juga kita bisa merasakan, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Mata secara rohani berfungsi untuk apa? Melihat kebenaran yang dinyatakan di depan mata kita. Maka itu fungsi mata secara rohani, maka ia harus melihat kebenaran itu. Ya. Harus melihat kebenaran itu. Dan dengan melihat seperti itu, maka ia yakin bahwa ini adalah suatu kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita, tanpa melihat, kita sudah berani berkata-kata. Biasanya ini kalau kita mendengarkan gosipan-gosipan ya, atau berita-berita yang viral di media sosial. Kadang-kadang kita hanya mendengar dari cerita, tapi tidak melihat dengan mata kita. Maka kadang-kadang berita yang kita serap itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi mata secara rohani ini berfungsi untuk melihat kebenaran yang dinyatakan di depan mata kita. Dan hati secara rohani berfungsi untuk apa? Menerima kebenaran itu dengan tulus. Itulah gunanya hati. Menanggap kebenaran yang kita dengar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, penulis kitab ini tadi jelas Rasul Yohanes. Yohanes menulis tentang Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang telah diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi dalam teks ini menegaskan bahwa kebenaran sudah dinyatakan dengan berbagai cara, tapi kebenaran ditolak karena masalah mata dan hati. Nah, Yohanes sedang menegaskan kepada kita bahwa ternyata kebenaran itu sudah disampaikan, tetapi apa yang terjadi, kebenaran itu ditolak seakan-akan kebenaran yang dinyatakan itu merupakan suatu palsu. Sehingga kita tidak bisa membedakan bahwa itu suatu kebenaran. Dan kedua adalah hati untuk tidak mengakui kebenaran, tidak
menerima kebenaran. Maka ini sebetulnya penting sekali hati dan mata kita untuk melihat segala kebenaran Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak bisa percaya kepadanya. Kita belajar dari teks ini adalah yang pertama, Bapak Ibu, ketidakpercayaan. Mengapa mereka tidak percaya? Apakah Yesus tidak pernah secara keilahiannya menunjukkan bahwa dia itu adalah Mesias? Mari kita baca di dalam ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kata mukjizat di sini adalah tanda. Ya, kata mukjizat seharusnya diartikan sebagai tanda. Itu mukjizat, ya. Jadi tanda adalah mukjizat atau mukjizat adalah tanda. Tanda adalah mukjizat yang menandakan, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya, dikatakan tadi, dan meskipun Yesus mengatakan begitu banyak mukjizat. Artinya apa? Dalam keilahiannya Tuhan Yesus seringkali terlihat bahwa dia itu Tuhan dan bahwa ia adalah Mesias. Kita lihat sepanjang Injilnya Yohanes memberitahu kita tentang banyak tanda yang Yesus lakukan yang seharusnya membuat orang Yahudi atau Farisi atau orang banyak percaya kepadanya. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak percaya. Mari kita lihat Bapak Ibu di pasal 2 ketika Yesus memberikan banyak tanda yang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah saya Tuhan. Saya ini Mesias. Tapi orang tidak percaya kebenaran itu. Kita lihat di dalam pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada peristiwa di Kana, ya, di perkawinan di Kana. Apa itu? Kalau kita melihat Yesus diundang ke sana, ya, di pesta perkawinan atau pernikahan, tetapi di sana mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjadikan air menjadi anggur. Nah, itu adalah tanda sebetulnya bahwa Yesus adalah Mesias, menyatakan kemuliaannya kepada banyak orang di sana, termasuk orang-orang Farisi maupun orang-orang Yahudi. Kita juga melihat di dalam pasal 4 ayat 54, di sana juga Tuhan Yesus memberikan tanda bahwa dia adalah Mesias. Di pasal 4 ayat 54 saya baca, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Di sana apa yang ia lakukan? Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya. Artinya apa? Bahwa di bagian ini Yesus sudah melakukan tanda-tanda bahwa ia adalah Mesias. Tidak ada yang bisa melakukan itu pada saat itu, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang bisa selain daripada anak Allah, yaitu Mesias. Kemudian kita bisa lihat di dalam pasal 6 ayat 14. Di sana juga Tuhan Yesus memberikan tanda. Di ayat 14 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang mereka susah sekali percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini.
Sangat disayangkan sekali ketika kebenaran itu, tanda-tanda sudah dijelaskan, sudah diberitahukan di depan mata mereka. Namun sesungguhnya mereka tidak percaya. Tuhan Yesus sudah berikan, sudah lakukan beberapa tanda. Namun mereka tidak mau percaya. Dikatakan tadi tidak percaya. Sekalipun Tuhan meskipun katanya sudah banyak melakukan tanda, mereka tetap tidak percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kita pun, seringkali kita menjumpai kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan yang menegur kita dengan keras, maka kita mengabaikan firman Tuhan itu. Kebanyakan firman Tuhan tidak masuk dalam hidup kita. Firman Tuhan seperti tidak bisa mengubah hidup kita. Kenapa? Karena hati kita yang keras. Kadang-kadang kita buta terhadap kebenaran. Tidak percaya kebenaran. Kalau orang yang belum percaya Yesus, maka dia tidak percaya kepada Yesus. Itu salah satunya. Dan yang kedua pun tidak percaya kepada Tuhan. Itu sama halnya ketika kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Meragukan ayat-ayat firman Tuhan. Meragukan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu pun juga sudah mengindikasikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini celaka. Mata rohani kita menjadi buta. Dan hati kita memiliki kedegilan hati. Dan itu bahaya sekali. Oleh sebab itu, harusnya kita orang-orang Kristen betul-betul memeriksa mata rohani kita dan hati rohani kita kepada Tuhan. Sekalipun kita meyakinkan orang, kalau orang itu sudah benci dengan kebenaran, benci dengan kita, sudah jengkel dengan kita, percayalah, kebenaran itu akan ditolak. Kalau kita menginjili saat ini Bapak Ibu, jangankan kita menyebutkan Yesus, kita mendekati orang berbeda dengan kita aja, mereka sudah tidak ada kesempatan untuk mendengar lagi. Karena bagi mereka kita itu adalah buruk. Dan ini menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mereka tidak mau percaya. Tidak percaya dalam NIV memberikan terjemahan tidak mau percaya. Ya, di sini dikatakan tidak percaya. Sebetulnya itu tidak ada kata mau. Tidak mau percaya. Berarti keinginan hati itulah yang membuat kita tidak percaya. Tidak melihat kebenaran itu. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang Farisi. Ahli-ahli agama. Melihat kebenaran. Namun mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena masalah mata dan hati. Artinya bahwa orang-orang ini tidak mau percaya dan tidak mau tahu. Dengan cara apapun kebenaran itu disampaikan, tapi kalau mata tertutup dan hati keras, tetap aja tidak mau percaya. Hati-hati Bapak Ibu, saya sendiri mendengar kebenaran, apa yang disampaikan kepada kita, kita harus betul hati-hati berhikmat untuk mau dikoreksi oleh kebenaran. Kalau kita sekarang percaya Yesus, itulah kebenaran. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kita juga harus memastikan kebenaran-kebenaran hidup kita. Agar kita hidup seturut dengan kebenaran ini. Seturut dengan kebenaran yang kita percaya ini, Yesus. Itulah sebabnya kebenaran terus ada dalam hidup kita. Dan kebenaran itu terus disampaikan kepada kita. Karena itulah
yang menuntun akan hidup kita. Itulah mereka tidak percaya. Kemudian penyebab ketidakpercayaan mereka. Kita lihat tadi di dalam ayat 37b sampai ayat 38. Namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Di bagian poin ini, mereka tidak percaya kepadanya, supaya apa? Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini juga salah satu alasan mengapa mereka tidak percaya, karena nubuatan daripada Yesaya, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, itu tergenapi kepada mereka yang keras hatinya, yang matanya tertutup buta terhadap kebenaran. Menggenapi nubuat firman Tuhan sama saja menggenapi ketaatan kekal Allah. Maksudnya menggenapi ini Bapak Ibu yang dimaksudkan dengan Yesaya, ketika digenapi di dalam Yohanes ini, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, maka itu sudah merupakan kedaulatan Tuhan, ketetapan kekal, bahwa ada nanti orang yang dikeraskan hatinya dan yang dibutakan hatinya. Ya. Ini menggenapi nubuat firman Tuhan sama artinya dengan menggenapi ketetapan kekal Allah. Karena sesuatu dinubuatkan hanya kalau hal itu sudah ditetapkan dalam kekekalan. Ini terlihat di dalam Yesaya pasal 46 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Kata-kata memberitahukan dan mengatakannya jelas menunjuk pada nubuat firman Tuhan, tetapi kata-kata keputusanku, kehendakku, rencanaku menunjuk pada ketetapan kekal dari Allah. Artinya apa? Apa yang dinubuatkan itu yang akan terjadi ke depan itu memang sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah. Bahwa nanti ada orang-orang yang keras hatinya dan ada orang-orang yang buta matanya. Buta secara rohani. Ya, apa gunanya? Kita punya mata secara jasmani bersih, tapi mata rohani kita menjadi rusak. Dan ini bahaya. Dan ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 22, di sana dikatakan sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Ayat ini menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus yang jelas adalah suatu dosa telah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Bahwa perencanaan untuk kematian Yesus itu juga rencana Allah. Rencana Allah bahwa ada orang itu nanti yang akan mengkhianati Yesus. Itu maksudnya digenapi. Lalu Yudas ini yang melakukan ini tetap mempertanggungjawabkan dosanya. Sekalipun Tuhan sudah menetapkannya, menjual Yesus, tapi ia tetap mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Karena ia melakukan dengan bebas. Jadi terlihat jelas bahwa tertulisnya pengkhianatan Yudas dalam kitab suci, kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 24, berarti bahwa hal itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau dalam kitab suci dinubuatkan sesuatu, itu tidak sekedar berarti bahwa Allah hanya tahu hal itu akan terjadi.
dan lalu memberitahukan itu kepada manusia. Tetapi ini berarti bahwa Allah sudah menetapkan hal itu. Begini maksudnya Bapak Ibu. Di dalam nubuatan ini, Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya. Nanti ada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan karena mata mereka buta secara rohani dan hati mereka. Maksudnya ini bukan dalam arti Tuhan hanya tahu nanti ke depan ada orang-orang seperti ini. Bukan. Memang Tuhan sudah menetapkan sejak awal bahwa ada orang yang berbuat seperti itu, nanti Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Tuhan yang membuat mereka buta matanya. Lalu pertanyaannya, ini kesalahan Tuhan. Mengapa Tuhan menetapkan mereka seperti itu? Tidak, Tuhan tidak bersalah. Tetap manusia yang menanggung akibatnya. Kenapa? Di sisi Allah, Allah menetapkan. Tapi di sisi manusia, dia secara sukarela, bebas melakukan keinginannya. Sama dalam hidup kita. Tuhan memilih kita ataupun Tuhan tidak memilih kita. Tetapi di sisi manusia, seringkali kita melakukan dosa. Apakah itu karena Allah berdosa kepada kita? Tidak. Karena kita secara bebas melakukan hal itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasi bagi kita di poin ini? Yaitu sekalipun ketidakpercayaan orang-orang itu sudah ditetapkan dan dinubuatkan, tetapi mereka tidak percaya itu oleh kesalahan mereka sendiri dan tetap bertanggung jawab atas hal itu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun Tuhan sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa, tetapi kita yang menjalani hidup ini kita melakukannya secara bebas juga. Maka apapun yang kita lakukan, pelanggaran apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian ini juga merupakan penghiburan untuk murid-murid pada waktu mereka melihat orang-orang Yahudi menolak Kristus. Penolakan Israel itu tidak menghancurkan rencana Allah, tetapi justru sesuai dengan rencana Allah. Ini menjadi penghiburan bagi murid-murid. Kenapa? Ketika mereka melihat orang-orang yang menolak Yesus, maka itu menjadi penghiburan bagi mereka. Mengapa menjadi penghiburan? Karena sudah diberitahukan terlebih dahulu. Ada yang menolak rencana Allah, mau menghancurkan rencana Allah. Tetapi apa? Rencana Allah tetap terjadi. Sekalipun dalam pelayanan kita, Bapak Ibu, tidak ada yang menghargai kita. Tidak ada yang menghormati kita dalam pelayanan kita. Ingat, ini menjadi penghiburan bagi kita. Kata firman Tuhan, memang ada orang-orang seperti itu. Justru itu membuktikan kepada kita bahwa firman Tuhan benar. Bahwa firman Tuhan terjadi. Ketika kita memberitakan kabar baik dan orang menolak kita, maka itu membuktikan bahwa benar apa yang Tuhan katakan. Ada orang-orang yang menolak Tuhan dan mereka tetap ada dalam kehancuran. Mereka mau menghancurkan rencana Allah, tetapi rencana Allah tetap terjadi dan mereka ada dalam kehancuran. Yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak percaya bukan karena kesalahan Kristus. Ketidakpercayaan itu sudah dinubuatkan, ditetapkan oleh Tuhan, sehingga pasti terjadi. Mungkin kita katakan, Tuhan, mengapa Engkau tidak menyelamatkan semua orang ini? Buatlah mereka percaya. Tidak bisa. Karena ketika ada keadilan, maka di situ ada penghakiman. Itu hanya menegaskan, orang-orang yang tidak percaya, itu menegaskan bahwa ada penghakiman bagi mereka. Kita akan lihat lagi siapakah yang percaya. Ayat 38 sampai 40 Bapak Ibu.
dikatakan di dalam ayat 38b, ini sebetulnya dikutip dari Yesaya 53 ayat 1. Yesaya 53 ayat 1. Begini firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi sebelum pasal 53 ayat 1 ini yang dikutip Yohanes, maka sudah ada pemberitahuan sebelumnya di dalam pasal 52 ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan hamba Tuhan yang menderita. Ada nanti hamba Tuhan yang menderita, yaitu Kristus, ya. Tetapi mereka ini tidak percaya. Sebelumnya saya berbicara di pasal 53 ayat 1, Yesaya telah bicara tentang Kristus di pasal 52 ayat 13 sampai 15. Lalu di Yesaya 53 ayat 1 ini ia bertanya, siapa yang akan percaya kepada berita ini? Yesaya 53 ayat 1 yang dikutip dalam ayat 38 ini merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Merupakan jawaban dari pertanyaan dari pasal 53 ayat 1. Ya. Kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan yang bisa percaya? Maka begini Bapak Ibu, kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan? Maksudnya Yohanes menekankan bahwa jika seseorang percaya itu, alasannya apa? Karena Allah telah menyatakan dirinya. Nah, itu yang pertama. Apa yang membuat orang bisa percaya? Siapakah yang percaya itu? Yaitu ketika kebenaran itu dinyatakan. Ya. Yohanes menekankan bahwa jika seseorang percaya, itu karena Allah telah menyatakan dirinya dan kebenarannya kepada mereka. Yesus telah menyatakan dirinya kepada mereka melalui banyak tanda dan melalui pengajarannya. Namun mereka tidak bisa percaya. Ya, itu yang pertama. Karena tidak berhenti sampai di situ. Itu tahap orang bisa percaya itu, kebenaran dulu harus dinyatakan. Tanda dulu harus dinyatakan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, di sana tadi dikatakan tangan kuasa Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dengan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Di ayat 38. Artinya apa? Sekalipun kebenaran sudah dinyatakan, sekalipun kebenaran sudah disampaikan, namun kalau tangan Tuhan tidak menarik, maka itu juga tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kata tangan atau arm artinya adalah power atau kuasa. Ya. Tangan Allah di sini berhubungan dengan menarik. Ya, dalam ayat 32, saya baca ayat 32, di sana dikatakan, Yohanes 12 ayat 32, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, maksudnya kuasa tangan yang penuh kuasa ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan menarik orang untuk dapat percaya kepadanya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya. Itu juga jelas tadi Bapak Ibu ya, bahwa nubuat ini bukan hanya karena Tuhan tahu. Nanti penggenapannya Tuhan tahu terjadi. Nanti hanya tahu saja nanti terjadi. Tidak. Tetapi dalam nubuat ini sekaligus Tuhan juga menetapkan orang-orang ini untuk tidak percaya, dan mereka pun secara bebas untuk tidak percaya. Ya.
Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kita percaya kepada Tuhan pun juga oleh karena Tuhan menarik kita melihat kebenarannya. Ayat 39 ayat 41, dia di sana dikatakan, dia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Ini dikutip dari Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Kalimat dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10 di sana sebetulnya bentuk imperatif atau kata perintah. Di sana dikatakan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sedangkan di Yohanes kalimat perintah ini menjadi kalimat positif. Kenapa? Di Yesaya buatlah karena belum terjadi. Sementara di Yohanes telah terjadi, yaitu telah membutakan mata mereka. Berubah karena pada saat Yohanes berkata demikian, maka nubuatan itu telah terjadi. Makanya kalimat-kalimat, bentuk kalimatnya berbeda. Yang dulu, buatlah mereka, ya buatlah. Itu kata perintah yang akan dikerjakan. Sekarang sudah terjadi. Makanya berubah kalimatnya, yaitu menjadi kalimat positif. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mereka buta mata dan hatinya keras. Tidak berjalan sesuai fungsinya. Semuanya menjadi rusak dan tidak dapat menerima kebenaran. Sekalipun ini sudah ditetapkannya, mereka begitu. Sekalipun ini sudah ditetapkannya mereka begitu, tetap saja mereka menanggung kesalahan sendiri karena mereka melakukannya dengan keinginan dan kekerasan hati mereka. Leon Morris katakan, dia tidak bermaksud bahwa pembutaan terjadi tanpa kehendak atau bertentangan dengan keinginan orang-orang ini. Begitu juga dengan mengeraskan hati mereka. Orang-orang ini memang memilih kejahatan, itu adalah pilihan mereka sendiri yang disengaja dan kesalahan mereka sendiri. Ayat 40 bukan hanya berbicara tentang kebutaan dan kekerasan hati, tetapi menunjukkan bahwa Allah mengerjakan hal itu secara pasif, sehingga mereka tidak percaya dan tidak sembuh atau tidak diselamatkan. Halangan untuk percaya selalu ada, yaitu kita orang sudah mati secara rohani. Jadi sebetulnya kita sedang berhalangan untuk dapat menerima kebenaran. Sudah berhalangan semua kita. Ada yang menghalangi kita apa? Kita mati secara rohani. Nah, ketika orang ini mati secara rohani, maka secara pasif Tuhan membiarkan itu. Maksudnya secara pasif itu dibiarkan kita terhalangi. Tetapi ketika Tuhan terlebih dahulu menghidupkan rohani kita, maka Tuhan secara aktif menuntun kita pada kebenaran. Itulah sebabnya keselamatan itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1 dan Yohanes pasal 10 ayat 10. Hanya kalau Allah menyingkirkan halangan ini dengan melahirbarukan orang itu, menghidupkan orang itu secara rohani, barulah orangnya bisa percaya. Kemudian dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13, pada saat itu Yesaya melihat kemuliaan Yahweh. Kalau kita baca peristiwa itu ya, waktu itu nanti Yesaya diutus dan dia katakan, inilah aku dan utuslah aku. Maka di sana dia melihat kemuliaan Yahweh. Tetapi dalam ayat 41 ini, Rasul Yohanes menerapkan hal itu kepada Yesus. Artinya, Yohanes memahami dengan benar bahwa Yesaya melihat kemuliaan Yesus sebelum inkarnasinya. Maka jelas bahwa Yesus adalah Yahweh. Bahwa Yesus adalah Allah. Sangat jelas. Ketiga, itu orang Yahudi tadi tidak percaya karena mereka dibutakan oleh keegoisan mereka,
dan hati mereka menjadi tidak berfungsi karena mereka memiliki hati yang keras. Namun di luar orang Yahudi juga ada yang percaya namun lemah. Itu di dalam ayat 42 dan 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakunya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Rupanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada juga yang dibiarkan percaya namun lemah. Ini terjadi dalam hidup kita juga Bapak Ibu ya. Kita kayak seperti setengah-setengah percaya pada pimpinan Tuhan, pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ada alasannya ini. Walaupun banyak sebetulnya para pemimpin yang percaya, namun kepercayaan mereka ini lemah. Kenapa? Yang pertama itu tidak berani mengakui kepercayaan mereka, ayat 42. Kenapa takut? Karena takut dikucilkan. Nah, ini Bapak Ibu menarik ini dalam hidup kita ya. Kita itu takut dikucilkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tutup mulut terhadap kebenaran. Kenapa? Nanti takut dikucilkan. Kadang-kadang kita itu diam terhadap pemberontakan. Takut dikucilkan. Kadang-kadang kita diam melihat dosa. Karena kita takut dikucilkan. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 22. Para pemimpin ada yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, namun takut kepada para pemimpin lain seperti orang-orang Yahudi. Itu di Yohanes 9 ayat 22. Di sana orang-orang takut Bapak Ibu. Karena dengan tegas orang-orang Yahudi mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya maka ia akan dikucilkan. Pengucilan terhadap orang benar dalam gereja sudah ada sejak dulu. Ini bukan hanya berlaku di luar konteks gereja. Dalam gereja pun banyak orang-orang yang dikucilkan ketika menyampaikan kebenaran. Ini yang salah juga, timbal balik. Orang yang memiliki jabatan tinggi, kalau sudah disampaikan kebenaran kepadanya, maka ia mengucilkan orang tersebut. Akhirnya orang takut menyampaikan kebenaran. Ya, jadi kita sebagai pemimpin gereja, kita sebagai hamba Tuhan, dan kita punya jabatan di luar gereja atau jabatan sekuler, hati-hati menggunakan jabatan kita. Jangan kita mengucilkan orang-orang yang menyatakan kebenaran. Jangan kita mengucilkan orang-orang yang lemah, yang miskin misalnya. Tapi kita harus betul-betul menerima kebenaran. Dan kita juga yang merasa takut dikucilkan, kita harus tetap menyampaikan kebenaran. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Mestinya kita tidak takut dikucilkan. Karena Tuhan memberikan upah kepada kita. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Saya baca bagi kita Bapak Ibu, Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyangmu mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sana dikatakan, walaupun kita dikucilkan, dianiaya, kita bersukacita. Kenapa? Karena ada upah kita. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kita punya upah. Kemudian mengapa orang tidak berani mengaku kepercayaan mereka terhadap kebenaran? Yang pertama tadi tidak berani mengakui kepercayaan itu, satu, takut dikucilkan. Dan kedua adalah takut tidak mendapatkan kedudukan atau kenyamanan hidup terganggu. Banyak orang itu Bapak Ibu, demi kenyamanannya, demi kedudukannya, maka ia
tidak berani menyatakan kebenaran. Kenapa? Kalau dia menyatakan nanti kebenaran, maka ia akan merasa terganggu. Terganggu, Bapak Ibu. Cita-citanya bisa tidak tercapai. Di ruang lingkup para hamba Tuhan juga bisa terjadi seperti ini. Demi kedudukan, kenyamanan, rela merendahkan orang lain, rela menolak kebenaran. Bahkan pemimpin-pemimpin sekuler juga terjadi. Demi suatu cita-citanya, demi suatu kenyamanan, kedudukannya, ia berusaha, jangan sampai ini terganggu nanti. Saya harus pakai segala cara untuk menutupi kebenaran ini. Dan ini dosa besar di hadapan Tuhan. Kemudian, kenapa bisa menjadi lemah kepercayaan mereka? Karena mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itu tadi ayat 43. Lebih suka kehormatan manusia. Kehormatan yang diberi manusia daripada kehormatan Allah. Kata kehormatan dalam ayat 43 seharusnya adalah kemuliaan. Ini menunjuk pada pujian, penghargaan, persetujuan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kepercayaan kita ini walaupun kita sudah tahu menjadi lemah ketika kita lebih mencari kehormatan dari manusia, mencari dukungan dari manusia, mencari kemuliaan dari manusia, pujian, penghargaan. Waduh, ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ada orang ini sedang menunjukkan diri bahwa dia ini hebat, benar, supaya pengakuan orang-orang datang kepadanya. Bagi saya itu tidak perlu. Tidak perlu. Karena ketika kita mencari kehormatan, mencari kemuliaan, mencari pujian, kita akan hancur. Kenapa? Karena pujian orang lain yang menentukan kehidupan kita. Yang ditekankan di sini adalah mereka lebih mencari persetujuan manusia daripada persetujuan Allah. Mencari pujian dan kemuliaan dari manusia daripada Allah. Artinya apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih mencari kehormatan daripada manusia ketimbang cari kepada Allah. Dan ini membuat kepercayaan kita lemah. Dan ini yang membuat kita itu jatuh dalam dosa. Mari kita koreksi hidup kita. Seperti apa kita di dalam memegang kebenaran? Apakah kita itu lebih mengutamakan persetujuan manusia terhadap apa yang kita kerjakan? Lebih mengutamakan kehormatan dari manusia daripada kehormatan dari Allah. Ini bahaya. Saya mau katakan bahwa kehormatan duniawi bisa dikatakan sebagai belenggu emas yang mengikat seseorang sehingga ia tidak dapat melakukan kewajibannya dengan bebas. Hati-hati Bapak Ibu. Saya pun juga hati-hati sekali dengan kehormatan duniawi yang sudah kita terima. Itu mengikat kita. Orang memberikan kita kehormatan karena kita mendapatkannya dalam tipu muslihat kita. Maka kita seperti sudah dibelenggu emas, terikat pada kehormatan itu, sehingga kita tidak bebas melakukan apa-apa. Kenapa? Orang yang sudah memberikan persetujuan dengan saya, memberikan penghargaan kepada saya, jangan sampai dia tersinggung. Nah, ini maksudnya mengikat, sehingga kita tidak bebas. Kita terikat, kita tidak bisa melakukan apa yang menurut kita baik.
Kenapa? Apa yang di pikiran kita? Jangan sampai mereka tersinggung, terganggu. Dan kita akan bahaya kalau mereka terganggu. Nah ini seperti telah mengikat kita. Itulah sebabnya kita jangan terlalu mengandalkan orang. Kita jangan terlalu mencari persetujuan orang. Nyatakan kebenaran. Kalau mereka setuju, it's okay. Mereka mau nolak kita, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita harusnya bangga menjadi pengikut dan pelayan Tuhan. Karena akan menerima kehormatan dari Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Saya baca bagi kita Bapak Ibu. Ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya apa? Kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita percaya kepadanya. Sekalipun orang membenci kita, sekalipun kita tidak mendapatkan kehormatan persetujuan dunia, tapi kita mendapatkan kehormatan dari Bapa. Itulah janji Tuhan. Saya menutup Bapak Ibu Bible study kita pada sore ini, yaitu kita sebagai manusia, kita itu butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Maka mintalah Roh Kudus untuk selalu membuka mata dan membuka hati kita untuk melihat kebenaran dan percaya kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Karena setiap perbuatan dosa, kebutaan dan kedegilan hati kita pada kebenaran akan kita pertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Semuanya karena cinta kasih-Mu yang membawa kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Ajarkanlah kami juga Tuhan untuk bersikap seturut dengan kehendak-Mu. Lembutkanlah hati kami, teranglah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya melalui WA saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.